Baiklah Bapak Ibu Guru, untuk mengawali kegiatan ini, mari kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pademau kepada Ibu Siti Alinnaini Amalia SPD MPD, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Sarana SMA Negeri 1 Pademau, teman-teman ASN, teman-teman guru SMA Negeri 1 Pademau, wabil khususnya 4 CIP SMA Negeri 1 Pademau, yaitu Bu Ari Sulistiawati, Bapak Asyari, Ibu Rita, dan Ibu Dewi Fajaria. Puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan nikmat-nikmat yang banyak sekali. Pada hari ini kita juga bisa kumpul dalam kegiatan diseminasi CGP dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, kondisi yang selalu hati gembira untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Salawat dan salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita kumpul pada kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 10 yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pademau. Saya pribadi sangat mendukung sekali kegiatan dari guru penggerak ini, terutama kalau kita lihat sekarang yang mau diseminasikan adalah budaya positif. Yang perlu Bapak Ibu guru CGP harus dipahami bahwa nanti ilmu-ilmu yang Bapak Ibu dapatkan, yang akan didapatkan nanti itu harus ditujukan untuk kemajuan pendidikan kita, terutama di situ nanti ilmu-ilmu yang sampai dapatkan, apalagi yang kita bicarakan di sini adalah budaya positif ya, sehingga nanti ilmu itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama di SMA Negeri 1 Pademau. Jadi jangan sampai punya tujuan yang sekarang lagi marah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di untuk CGP SMA Negeri 1 Pademau. Jangan dijadikan tujuan untuk ikut CGP itu untuk menjadi kepala sekolah, karena itu bukan tujuan awal. Tujuannya pemerintah itu mengadakan pendidikan guru penggerak ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tuh ada di sini CGP ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama kita mulai di SMA Negeri 1 Pademau. Nah, mungkin nanti dikasih tugas tambahan sebagai kepala sekolah, itu berarti bonus. Nah, seperti itu, memang harus mindsetnya harus seperti itu. Kenapa?
Karena kalau tujuannya sudah sesuai dengan di awal itu ingin meningkatkan kualitas pembelajaran, maka betul-betul nanti guru penggerak ini betul-betul akan bergerak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Jadi tidak diiming-imingi dengan ini ya, dengan tujuan-tujuan yang lain. Yang tentunya Bapak Ibu guru penggerak ini nanti dalam prosesnya tentunya Bapak Ibu akan ada rintangan-rintangan, masalah-masalah kecil yang tentunya itu akan Bapak Ibu hadapi dalam proses mentransfer ilmu yang Bapak Ibu dapatkan itu ke peserta didik, ke teman-teman kita. Bapak Ibu CGP ini adalah agen perubahan. Jadi harus memulai duluan. Bagaimana merubah kualitas pembelajaran kita. Jangan menunggu untuk teman-teman kita. Jangan menunggu ada respon dari teman-teman kita. Jangan. Tapi Bapak Ibu CGP harus mulai duluan. Jadikan Bapak Ibu itu sebagai memang agen perubahan. Artinya yang bisa membawa peserta didik, bahkan teman-teman kita ASN yang ada di SMA Negeri 1 Pademau itu menjadi berubah mengikuti alur regulasi yang berkembang saat ini. Jadi Bapak Ibu ya CGP, pada kesempatan kali ini saya ungkapkan kembali bahwa saya secara pribadi mendukung semua kegiatan CGP yang akan dilakukan ke depannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama wabil khususnya kualitas pembelajaran di SMA Negeri 1 Pademau. Selamat mendesimasikan budaya positif para CGP. Kita tunggu, mudah-mudahan bisa merubah SMA Negeri 1 Pademau menjadi baik lagi dan berkembang dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Siti Aminah Amalia. Selanjutnya adalah penyampaian materi diseminasi oleh guru penggerak SMA Negeri 1 Pademau angkatan ke-10. Kesempatan pertama akan diisi oleh Ibu Ari Sulistiarini. Kepada Ibu Ari dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat, rahmat, barokah sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini di ruang guru SMA Negeri 1 Pademau dalam rangka diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 kelas 167 SMA Negeri 1 Pademau, yaitu saya sendiri Ibu Ari Sulistiarini SPD. Semoga semua niat dan langkah Bapak Ibu dicatat sebagai amal soleh dan dibalas dengan berlipat-lipat kebaikan di lain kesempatan. Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya ingin memaparkan dan sosialisasikan atau sharing tentang budaya positif yang sudah saya terima di program guru penggerak angkatan 10 yang sudah berjalan sekitar 2-3 bulan ini. Nyantai aja ya Bapak Ibu ya, nanti kita mengalir, kita diskusi dan sebagainya. Baik, sebelumnya saya ingin memberikan beberapa pertanyaan pemantik ya, biar kita agak panas dan hangat sedikit. Oke. Apakah Bapak Ibu setuju bila, jadi pertanyaannya nanti jawabannya hanya setuju atau tidak. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap
simpan jawabannya dulu ya. Nanti kita akan kembali bahas setelah kita mengikuti paparan tentang budaya positif. Jadi mencocokkannya nanti kita simpan aja dulu. Kita tidak memberikan jawaban ini betul apa salah. Nanti kita akan menemukan sendiri setelah mengikuti pemaparan ini. Baik, lanjut. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai positif tentunya ya. Nilai-nilai positif itu yang baik apa yang buruk Bapak Ibu? Yang baik. Nilai-nilai yang baik atau yang positif itu misalnya seperti apa ya? Nilai yang baik yang akan kita tanamkan, yang akan kita terapkan, kira-kira seperti apa? Ya, contohnya Ibu, misalnya disiplin, iya, mengucapkan salam, tanggung jawab, senyum, iya, ada 5 SDT ya, senyum, salam, sopan, santun itu ya. Kemudian ada lagi jujur mungkin, peduli ya, semuanya adalah nilai-nilai positif yang bersifat universal yang bisa membawa kita ke ke arah yang positif. Ya. Baik. Adapun konsep-konsep inti untuk membudayakan positif ini ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Mungkin dari kesekian ini sudah banyak yang dikenal. Adakah yang masih asing buat kita? Ada. Yang nomor berapa kira-kira? Yang terakhir, segitiga restitusi. Sebetulnya saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan, cuma kita kadang belum kenal. Itu istilahnya adalah segitiga restitusi. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut dan lebih lengkap. Nah, untuk menyegarkan suasana, mencairkan suasana biar tidak tegang, kita bermain dulu ya. Nah, oke. Permainan yang pertama adalah cobalah buka. Wow, di sini nanti akan berpasangan ya. Anda dan teman Anda adalah yang ada di sebelah Anda, jadi berpasangan. Ibu dengan ibu, bapak dengan bapak lah ya. Ini akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, jadi salah satu nanti menjadi A, yang tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Pal ya, begini ya. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi kita menggenggam sesuatu yang berharga ini. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Paham ya? Nah, sedangkan yang sebelahnya menjadi B. Apa tugas B atau rekan Anda yang di sebelah Anda? Mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Ya, kita coba praktekkan. Masing-masing punya pasangan. Yang sebelah kiri menjadi A, yang sebelah kanan menjadi B. Yang sebelah kiri menjadi A, kemudian yang sebelah kanan menjadi B. Salah satu Bapak, salah satu menggenggam. Yang satu tugasnya membuka. Bagaimanapun caranya dengan segala cara mempengaruhi si A agar bisa membuka tangannya. Ya, sudah. Silakan dimulai. Ya. Ayo. Saling dalam kita bisa membuka. Oke. Ada
pujian, memberikan penghargaan, memberikan imbalan selalu bermanfaat? Tidak selalu. Kadang-kadang kalau kita tidak memberikan, anak menjadi tidak semangat dan sebagainya, betul. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah kritik bisa menguatkan karakter? Belum tentu, ya, belum tentu. Kadang bisa, kadang malah membuat orang sakit hati, down dan sebagainya. Baik. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nih, kebanyakan kita sudah merasa dewasa bisa mengontrol anak-anak ya. Nah, padahal tidak, mereka punya kemerdekaan sendiri untuk mengontrol dirinya sendiri. Baik, lanjut. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan kontrol? Di sini ada banyak ya. Nanti kita bahas bagian stimulus respon. Namanya stimulus berarti ada pengaruh dari luar. Bedanya apa dengan teori kontrol? Nah, kita coba satu dulu. Realitas kebutuhan kita sama. Jadi dalam stimulus respon beranggapan bahwa realitas kebutuhan kita sama. Padahal kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal itu yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini ya. Jadi pergeseran ini harus kita pelajari dan kita terapkan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal yang terjadi adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus bisa menghargai perbedaan pandangan itu. Perilaku buruk dilihat dari satu kesalahan. Yang benar adalah semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi, saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada suatu saat bujukan gagal. Yang betul adalah dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita tidak bisa memaksa ya. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Sekarang yang kita harus pahami adalah model berpikir menang. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, tidak ada yang salah, dan tidak ada yang benar. Win-win solution. Kalau bisa semuanya diberikan pemahaman yang sama agar sama-sama sadar, kan gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita sampai pada disiplin positif. Nah, kalau kita bicara disiplin, kira-kira apa yang terbayang dalam benak kita ya? Patuh pada peraturan. Kalau tidak patuh, dapat hukuman gitu ya, berat, sesuatu yang tidak nyaman begitu ya. Nah, sekarang kita akan coba pahami. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi cara pendisiplinan ini harus berdasarkan motivasi internal kita, tanpa ancaman, tanpa sogokan, tanpa hukuman. Tadi malah ada yang mau tawarin uang ya, tidak mau membuka dan sebagainya. Jadi semuanya berawal dari diri kita sendiri. Baik, untuk melaksanakan disiplin positif ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal yang sudah terkandung dalam apa ini Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi di profil pelajar Pancasila? Ada 6. Oke. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maksudnya apa? Kalau kita sudah beriman, diharapkan kita mempunyai akhlak yang mulia, yang baik. Bagaimana kita berakhlak dengan Tuhan, bagaimana kita berakhlak dengan diri sendiri, bagaimana kita berakhlak dengan sesama manusia, bagaimana kita berakhlak dengan alam, dengan negara kita dalam sebagai warga negara dan sebagainya. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Diharapkan kita bisa mengenali dan menghargai budaya kita, bisa berinteraksi secara interkultural, dan bisa melestarikan aset kebudayaan kita. Yang ketiga adalah gotong royong. Jadi kita jangan lupa, meskipun kita menguasai yang 5 ini, gotong royong, karena kita sebagai makhluk sosial harus punya rasa peduli, empati, kerjasama, berbagi, dan sebagainya. Kreatif. Nah, kreatif dan inovatif itu suatu tantangan. Jadi kita harus bisa atau mampu melihat peluang yang ada, pantang menyerah, dan bisa adaptif dengan kondisi zaman sekarang. Yang kelima adalah benar kritis. Jadi benar kritis di sini yang dimaksud adalah ketika kita mendapatkan suatu informasi,
kita harus bisa mengolah, memproses, menyaring, mengevaluasi, bahkan merefleksikan sebelum kita memutuskan suatu tindakan, ya. Dan yang terakhir adalah mandiri. Jadi mandiri itu sangat penting karena kalau dengan mandiri kita akan bisa bertahan hidup dengan situasi apapun. Ya, profil pelajar Pancasila. Jadi memang bagus sekali. Kenapa kok kita ditekankan menguasai karakter profil pelajar Pancasila? Karena inilah tuntutan di era sekarang ini. Nah, sekarang kita sampai pada motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu setuju tidak kalau perilaku manusia itu dipengaruhi oleh suatu alasan atau tujuan atau motivasi tertentu? Setuju. Ada yang bilang tidak? Oke. Di sini ada tiga motivasi perilaku manusia. Silakan dibaca dulu Bapak Ibu. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira selama ini Bapak Ibu melakukan sesuatu motivasinya yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang ketiga, alhamdulillah ya, yang ketiga. Coba kita lihat. Kadang-kadang kita mau berangkat ke sekolah lebih pagi. Agar apa ya kira-kira? Saya mau berangkat ke sekolah jam 6:30. Biar tidak terlambat. Kalau terlambat kenapa? Jemur. Berarti masih ada yang pertama, ini ada hukuman ya. Saya mau berangkat pagi biar bisa absen. Kalau nanti nggak absen, nanti terlambat, tunjangan saya dipotong misalnya. Berarti masih yang pertama ya. Nah, kalau menghargai itu termasuk menghargai diri sendiri. Kalau berangkat pagi, saya akan lebih nyaman, saya punya waktu banyak mempersiapkan diri dan sebagainya. Itu yang ketiga. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi yang ketiga ya. Amin. Baik. Nah, ini ada beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi restitusi masih asing kan buat kita ya? Nah, di sini ada bedanya Bu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita bahas singkat saja. Untuk hukuman ini adalah identitas gagal. Jadi kalau hukuman itu bukan sesuatu yang baik sebetulnya, tapi adalah identitas gagal. Sedangkan identitas sukses untuk membentuk kedisiplinan ada dua, antara konsekuensi dan restitusi. Misalnya, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bapak itu kalau dihukum sakit enggak? Sakit. Pegel enggak? Pegel. Kadang kita dendam ya, dendam sampai nanti dendam masih ingat terus karena peristiwa yang menyedihkan biasanya akan lebih banyak diingatkan gitu ya. Tergantung hukumannya. Tergantung hukumannya ya. Namanya aja hukuman. Biasanya kalau hukuman kan lebih cenderung ke negatif ya. Seperti itu. Sekarang konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman itu biasanya menyakitkan, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi misalnya saya sudah mencoret-coret meja teman saya, berarti yang harus terjadi sekarang adalah saya harus itu yang pertama, saya harus minta maaf seperti itu konsekuensi. Restitusi berdiskusi merupakan sebuah pilihan. Jadi kita bisa berdiskusi ketika kita melakukan sesuatu dan itu tidak sesuai dengan aturan, misalnya kita bisa berdiskusi untuk menyampaikan pilihan seperti itu. Jadi hukuman itu tidak selamanya baik dan lebih bersifat pada identitas gagal. Akan lebih menyakitkan, akan berefek dendam misalnya dan sebagainya. Sedangkan konsekuensi merupakan sesuatu yang memang harus terjadi karena sudah dilakukan kan begitu. Jadi efeknya memang begitu. Kemudian restitusi adalah proses diskusi. Jadi masih bisa berdialog atau berdiskusi. Ya. Dan sekali lagi nanti bisa saya share ya kepada Bapak Ibu. Ya. Oke. Sekarang kita kupas satu persatu. Tadi kan secara draft itu banyak contohnya. Berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin dengan pembahasan ini nanti kata restitusi sudah tidak asing lagi Bapak Ibu. Hukuman adalah tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Jadi tidak terencana. Misalnya, si A datang terlambat. Kamu datang terlambat terus, nggak pernah disiplin sama sekali. Kamu jam berapa? Nggak bisa kamu ya datang lebih awal, misalnya begitu. Jadi tidak direncanakan. Segala sesuatu tuh langsung muncul ketika ada pelanggaran
karena kamu terlambat lari dari lapangan 5 kali, misalnya seperti itu. Psikis juga bisa, atau verbal, kata-kata kasar. Inilah yang membuat kita menyakitkan bagi orang yang dihukum, kan begitu ya. Jadi pengalaman ini jangan sampai kita ulangi lagi. Kalau bisa kita hindari hukuman ini. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Sama-sama penanganan, tetapi sudah disepakati. Misalnya, nanti kalau misalnya ada yang terlambat 10 menit, harus dihukum berdiri di lapangan selama 10 menit, misalnya seperti itu. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, oleh pihak sekolah, tapi sudah disosialisasikan dan disepakati oleh semua warga sekolah. Ini namanya konsekuensi. Jadi dari apa ya? Dari awalnya saja sudah berbeda. Ada kesepakatan, kemudian sudah terencana dan bentuknya dibuat oleh guru tapi disepakati bersama. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi pada restitusi ini ada proses menciptakan kondisi bagi murid. Jadi kita bisa memberikan pemahaman semua orang bisa berbuat salah. Nah, seperti itu. Jadi kita menstabilkan dulu dengan identitas mereka. Baru kita berikan kesempatan mereka untuk memperbaiki kesalahan yang mereka buat dengan solusi yang mereka ciptakan sendiri. Jadi dari ketiga tadi, yang paling cocok untuk diterapkan yang mana Bapak Ibu? Tiga. Yang ketiga, restitusi. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Oke, lanjut. Nih. Coba sekarang kita amati bersama kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah". Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, baik. Agak semangat ya Bapak Ibu ya. Kayak sudah ini ya. Masih pagi Bapak Ibu. Oke. Masih semangat? Masih. Oke. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya, hukuman. Kalau merusak pensil teman bisa jadi dia harus mengganti, dan itu konsekuensi ya. Oke, jadi hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Kenapa kok konsekuensi Bapak Ibu? Pelajaran. Oke, pelajaran PJOK biasanya diawali dengan pemanasan. Karena dia sudah terlambat 10 menit, maka dia harus melakukan pemanasan sendiri, kan begitu ya. Jadi bukan sebagai hukuman, tapi sebagai konsekuensi. Good. Kipoplas dulu, kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Baik, sudah pinter ya, sudah bagus, sudah bisa memahami mana yang konsekuensi, yang mana yang hukuman. Jangan Pak, jangan. Oke, sekarang dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu kan bagus ya Bapak Ibu ya. Tapi kenapa kok menghukum? Karena berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Setiap anak yang mendapatkan nilai 100, saya berikan penghargaan. Saya kasih uang misalnya, atau reward. Saya mengajar 7 kelas. Ulangan hariannya ada 5 misalnya. Kira-kira berdampak baik apa tidak Bapak Ibu? Baik mungkin bagi murid, tapi tidak bagi kita ya. Nah, kita akan kewalahan juga nanti ya. Nah, dan mereka juga hanya akan mengharap terus. Oke. Penghargaan tidak efektif, betul. Tidak akan efektif. Lebih efektif kalau mereka memiliki keinginan untuk dari diri sendiri, bukan karena penghargaan dari orang lain. Penghargaan merusak hubungan. Kamu kok dapat penghargaan, kamu kok dapat hadiah, saya kok enggak. Nah, biasanya dia akan menjadi iri, kecewa dan sebagainya. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Kok menghukum ya? Gimana ini kok menghukum ini? Tersiksa ya. Jadi Yang tersiksa yang mendapat apa yang tidak dapat? Bu? Yang tidak dapat. Yang tidak dapat. Ada 3 juara. Juara 1 dapat hadiah misalnya. Juara 2 dan 3 tidak. Juara 2 dan 3 berprestasi apa enggak Bu? Berprestasi
tapi tidak mendapatkan hadiah, berarti itu sangat menghukum, pasti ada perasaan tidak enak. Dan penghargaan itu tidak memunculkan motivasi dalam diri atau intrinsik, jadi motivasinya masih berupa eksternal atau endorsin. Baik. Nah, sekarang kita berpindah kepada pernyataan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Yang sering kita dengar peraturan apa keyakinan, Bapak Ibu? Peraturan ya. Oke, sekarang kita mulai ubah paradigmanya, istilahnya bukan peraturan lagi tapi ke keyakinan kelas. Apa bedanya peraturan dan keyakinan? Kita akan lihat sekarang. Adakah yang tahu apa bedanya peraturan dan keyakinan? Kita berikan ilustrasi dulu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa ya? Keselamatan dan kewajiban. Oke, baik. Ya betul Pak Saleh, bagus. Kira-kira peraturan ini baik apa tidak untuk diterapkan? Baik. Siapa yang membuat peraturan ini? Pemerintah. Kita terlibat apa tidak? Polisi, oke. Kita terlibat apa tidak? Tidak. Oke, baik. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena pandemi, karena kesehatan ya. Nah, siapa yang bikin peraturan ini? Pemerintah juga. Kita terlibat apa tidak? Tidak. Jadi kalau aturan itu satu arah. Kita tidak terlibat, tapi sudah ditetapkan untuk mengikatkan, begitu ya. Nah. Nah, sekarang jadi beralih pada keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas seperti apa ya? Atau keyakinan seperti apa? Belum ke keyakinan kelas. Keyakinan itu seperti apa? Kalau peraturan kan satu arah dibuat oleh orang lain atau suatu institusi kemudian diberlakukan secara mengikat. Kalau keyakinan dibuat bersama berdasarkan kesepakatan dan dilakukan atas inisiatif bersama untuk kepentingan bersama. Bagus. Berarti sudah punya pemahaman yang benar tentang keyakinan ya. Sekarang kita punya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Sudah buat semua Bapak Ibu ya? Sudah, yang sudah ada yang belum. Baik. Kita lihat ya prosedur membentukkan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi mereka bebas untuk mengemukakan pendapatnya tentang apa yang enak untuk kelas kita. Biasanya mereka akan menulis di sticky note ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian mencatat semua masukan yang ada itu kita catat. Kalau tidak dicatat ya ditempel, begitu ya. Oke. Kemudian ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya, tidak boleh datang terlambat. Bisa kita ganti dengan kalimat tidak boleh datang terlambat. Tidak kan negatif ya? Jangan juga negatif. Jadi datang tepat waktu. Baik. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Baik. Buanglah sampah pada tempatnya. Sudah paham berarti ya? Jadi semuanya digiring ke arah yang positif. Meninjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi kalau muridnya ada 40 kan semuanya nanti mempunyai ide 40 ya, atau 40 ide. Nanti kita kelompokkan, kita tinjau kembali mana yang berhubungan dengan kebersihan, mana yang berhubungan dengan tanggung jawab, mana yang berhubungan dengan kedisiplinan dan sebagainya. Kita tinjau kembali. Kemudian keyakinan yang sudah tersusun kita buat 3 sampai 7 keyakinan. Jadi jangan banyak-banyak Bapak Ibu, biar tidak terlalu memberatkan. Kita kelompokkan menjadi 3 sampai 7 saja, biar mudah diingat ya, biar tidak berat juga ya. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Ya, sekarang tidak harus tanda tangan, bisa dengan cap jempol atau stiker ya, atau pakai stempel yang cantik juga bisa. Pokoknya yang menyenangkan untuk kelas itu. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas ditempel di dinding kelas ya. Cari tempat yang longgar, yang sekiranya bisa terjangkau, terlihat dengan enak. Jangan dipasang di atas jendela. Kan sulit untuk dibaca ya. Jangan ditaruh di tempat yang crowded, yang sudah ramai. Nanti dia akan salah kan begitu. Jadi cari tempat yang agak longgar, yang bisa membuat murid mudah untuk melihat dan mengingat. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, baik.
Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, saya berikan post-it masing-masing minta tolong bisa Bapak. Ya. Bapak Ibu mohon dituliskan di situ posisi kontrol Bapak Ibu selama ini yang mana ya? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Baik, sebelum kita cek jawaban Bapak Ibu, saya ingin memberikan suatu ulasan video, mungkin bisa menjadi gambaran Bapak Ibu tadi. Dan bandingkan yang mana peran Bapak Ibu selama ini, kontrol apa yang Bapak Ibu perankan. Mari Pak Imam, silakan duduk. Selamat datang. Cocok ya, petugas tabelnya. Naren! Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Iya, itulah tadi kontrol guru sebagai penghukum. Ada yang merasa pandai ya? Mudah-mudahan tidak ada ya di sekolah ini ya. Oke. Saya merasa Bapak tadi. Mulai ini ya Bu, mulai diubah ya Bu. Yang kedua tadi sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, nih kita bandingkan nanti. Saya dosen Narik boleh. putar itu saya nanti saya Karen, Pak, bukan Karen. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu tenang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang disebut bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu disebut bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat sekolah. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, membuat rasa bersalah. Kira-kira nadanya sama tidak dengan penghukum? Beda ya, dengan nada yang lebih halus, tapi lebih nyokit gitu ya. Jadi orang yang diajak bicara menjadi merasa bersalah. Oke, yang ketiga sebagai teman. Guys. Narik. Kalian lagi ya, Beri esena adanya. kasihan nadanya ya. Guys. Harus masuk kosong tapi berarti baru. Naren, Itu pembentuk. ekspresinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling apa
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kamu ini, gitu ya. Jadi kalau teman lebih akrab ya, kita sejajar seperti itu. Ada masih. Kalian di sini semuanya ada ya. Sekarang apa yang belum pantau ya? atau monitor. Kalian boleh. Pelakunya Naren sama Bu. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Jadi kalau pemantau berdasarkan data ya, kalau 20 menit terlambat ya 20 menit tinggal di kelas untuk membaca kelas. Dan yang terakhir adalah manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol yang sudah ditayangkan tadi. Kira-kira Bapak Ibu mau mengubah tulisan yang ada di kertas Bapak Ibu apa tidak? Tetap. Tetap ya, oke. Kira-kira dari kelima posisi kontrol tadi, ya, manakah yang kira-kira yang paling bijak dan paling baik untuk kita laksanakan? Manajer ya. Kenapa kok manajer? Karena menimbulkan kesadaran. Baik, karena menimbulkan kesadaran. Anak akan sadar dari dirinya sendiri, akan memotivasi dirinya sendiri, dan menemukan solusinya sendiri. Tanpa ada paksaan, tanpa ada ancaman, ada hukuman, ada kata-kata kasar, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi posisi kontrol manager semua ya. Insya Allah, amin. Oke, baik. Lanjut Bapak Ibu, kita sudah paham. Ini tadi beberapa ciri kontrol peran guru ya. Kalau sebagai penghukum biasanya ada menghadik, apa menghadik itu ya?
Marah-marah ya, oke. Menunjuk-nunjuk, kamu itu, nah, seperti itu ya. Berkata pinggang, membentak, hukuman fisik atau verbal. Jadi bisa dengan kata-kata atau hukuman fisik. Dampaknya apa? Anak menjadi pendendam, tidak suka dengan guru tertentu yang memberikan hukuman itu tentunya ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, suaranya memang lembut, ya. Namun menyalahkan siswanya, ya. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Saya gimana ini kalau dimarahin kepala sekolah? Kamu nggak kasihan sama ibu seperti itu ya? Kemudian dampaknya membuat siswa merasa bersalah. Tadi kan Naren bilang ya, maaf sekali kan begitu ya? Dengan wajahnya yang memelaskan. Rendah diri dan menarik diri. Jadi mereka bisa saja minder, takut mau begini nanti takut salah, begini takut salah. Jadi mereka tidak akan punya rasa percaya diri. Kalau teman, guru bersikap ramah, ya. Naren kan gitu tadi ya, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, tapi juga masih berdampak, masih ada dampaknya. Mulai tergantung pada orang tertentu dan membuat siswa tidak mandiri karena ada pickingnya kan begitu ya. Ya sudah masuk kelas nanti absennya ibu bereskan kan begitu ya. Jadi akan dibantu terus karena kurang mandiri. Kemudian selanjutnya pemantau nada bicara dan ekspresi data. Kamu tahu kan jam masuk sekolah jam berapa, misalnya seperti itu. Identitas berhasil, mereka tidak takut, mereka tetap tenang dan sebagainya. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Tadi sanksinya tinggal kelas selama 20 menit pada saat jam istirahat gitu ya. Dampaknya, menghitung hadiah atau hukuman yang akan diberi tanpa melihat nilai kebajikan dan tidak sepenuhnya mandiri. Tetap ada dampaknya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, posisi control manager ini yang ideal ya Bapak Ibu. Akan tercipta suara akan ditandai dengan suara yang netral, tercipta identitas positif dan itu biasanya akan berhasil. Anak akan berhasil untuk menyampaikan kenapa alasannya, kesalahannya ada di mana, nah seperti itu. Mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah mereka sendiri. Jadi kita tidak menuntut, tidak menemukan solusi, tapi hanya menggiring dengan menggali pertanyaan sehingga dia bisa sadar dengan kemauannya sendiri. Dampaknya apa? Ada dampaknya tapi positif. Murid akan mandiri dan percaya diri memecahkan masalahnya sendiri. Begitu ya Bapak Ibu? Nah, jadi gambarannya sudah jelas sekali. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5 ya Bapak Ibu. Bertahan hidup. Agar kita bisa bertahan hidup, kebutuhan apa yang harus kita penuhi Bapak Ibu? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal ya. Kemudian untuk memperbanyak keturunan atau reproduksi termasuk enggak? Oh iya. Termasuk ya. Jadi kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia. Iya. Kenapa kita harus dikenalkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia? Karena akan mempengaruhi perilaku kita. Bagaimana cara kita memenuhinya dan sebagainya. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kan ya Bapak Ibu. Kalau kita tidak diterima di suatu komunitas, biasanya kita akan tidak merasa nyaman kan gitu. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi ada 5 ini. Nah coba ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kira-kira masuk yang mana ya tadi ya? Kesenangan ya, dia merasa senang bisa bermain dengan ibu gurunya. Yang nomor 2, ibu kejar aku karena ibu guru sayang sama aku. Kasih sayang, oke. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Saya bisa lagi. Kira-kira yang mana ya? Penguasaan. Dia bisa menguasai atau bisa mencapai sesuatu. Bisa membuat gurunya untuk mengejar dia. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebutuhan apa yang akan dipenuhi? Kebebasan. Dia menginginkan ada kebebasan, kan begitu ya. Dia bisa belajar di mana saja, di tempat yang berbeda dan sebagainya. Sudah paham ya Bapak Ibu? Oke, singkat saja yang ini. Kemudian dunia berkualitas. Namanya aja berkualitas. Dunia berkualitas itu seperti album. Kalau Ibu punya album, gambar atau foto apa yang akan ditempel atau disimpan di album itu? Foto-foto yang menyenangkan atau foto-foto yang menyedihkan? Ya, jadi biasanya kita akan mengingat apa-apa yang menyenangkan dan mengabadikannya dalam dunia berkualitas. Siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda misalnya? Siapa ya kira-kira ya? Istri. Orang tua, keluarga, anak ya. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup kita? Nah, seperti itu ya. Jadi hal-hal yang baik akan menciptakan atmosfer yang baik, emosi yang baik, atmosfer yang baik, motivasi yang baik sehingga
sehingga nanti kehidupan kita bisa berkualitas. Sudah tidak usah saya terangkan banyak ini ya, karena sudah ini. Lanjut. Oke. Nah, dan inilah yang terakhir tentang langkah-langkah restitusi. Tadi kan Bapak Ibu masih asing. Kita lihat sekarang. Ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi di situ dalam menstabilkan identitas, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika kita memanggil atau ingin mengkonsul suatu permasalahan yang dialami oleh siswa, kita harus menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi si identitas tadi dia tetap stabil, dia tetap tenang, tidak ngitek, tidak marah, tidak takut dan sebagainya. Ini biasanya BK ya, BK wali kelas ya, seperti itu. Tapi kita juga bisa mengonsul. Guru adalah orang tua bagi mereka. Jadi kita juga bisa mengonsul. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Nah seperti itu. Jadi ketika murid saya tidur kemarin, saya sempat mengonsul ya. Kamu kenapa kok tidur di kelas? Saya ngantuk Bu. Apa yang buat kamu ngantuk? Saya main game Bu sampai larut malam. Oh main game ya. Memang remaja sekarang banyak main game. Mungkin kalau ibu seumur kalian, ibu juga senang main game. Nah seperti itu. Namanya menstabilkan identitas. Jadi memposisikan dia tenang dulu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kok melakukan itu. Kamu tentu punya alasan kenapa kok kamu senang main game misalnya seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan seperti itu? Apakah main game salah satu cara untuk menghibur diri misalnya seperti itu? Jadi kita validasi itu dulu dari tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Banyak Bu, disiplin, tanggung jawab, semangat misalnya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi untuk menanyakan keyakinan, kita bisa kembalikan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar dengan kamu tidur di kelas? Disiplin Bu, motivasi dan semangat belajar, betul. Nah, gimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nah, baru kita korek. Saya nggak akan main game sampai larut malam lagi Bu. Misalnya. Siapa yang bisa membantu dan memastikan itu? Orang tua saya Bu. Baik, saya akan ikut mengingatkan orang tuamu agar memantau kamu dalam mengatur waktu di rumah, misalnya seperti itu. Jadi tidak harus diselesaikan dengan hukuman atau emosi. Jadi inilah langkah-langkah restitusi yang bisa Bapak Ibu ambil dalam menangani kasus siswa kita di sekolah ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Demikianlah budaya-budaya positif yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita pelajari pagi ini. Terima kasih banyak. Ini sebetulnya terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak. Tapi saya punya harapan setelah ada diseminasi atau sharing tadi tentang budaya positif, kita bisa menerapkan untuk kemajuan dan kebaikan sekolah kita nanti. Amin. Ya, dengan kolaborasi dan semangat bersama, insya Allah kita bisa menerapkan budaya positif agar kualitas pendidikan kita di sekolah ini lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tetap semangat. Saya akhiri. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Misalnya saling menghargai itu sudah kalimat positif. Kemudian tidak boleh bergurau, tidak boleh bergurau kalimat negatif. Kalau kita contoh dalam kalimat positif menjadi bagaimana ya? Tidak boleh bergurau, berarti menghargai pendapat teman, menghargai ketika teman sedang berpendapat, terus ketika ibu, guru, bapak guru sedang menerangkan, kita tidak boleh bergurau. Menggunakan kata saling menghargai, saya kira lebih mau. Setuju ya? Mungkin ada salah satu yang mau menuliskan. Oke, terima kasih banyaknya habis sekali ya. Saling menghargai. Nih, kita sudah dapat satu ya. Keyakinan kelasnya. Kemudian yang kedua, kelompok kedua, keluar kelas harus izin. Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh main HP. Kira-kira masuk ke kelompok apa ini? Nilai apa yang ingin dicapai dari pendapat-pendapat ini? Tidak boleh datang terlambat. Kira-kira nilai apa? Disiplin, bagus. Siapa yang mau menuliskan? Oke, terima kasih. Disiplin. Disiplin itu luas ya nanti ya. Bersikap disiplin. Bisa dilanjut? Saya. Yang ketiga, ada kerjasama menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kerapian dan kebersihan pakaian. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, kira-kira nilai apa yang ingin ditanamkan di kelas ini? Menjaga kebersihan. Oke, siapa ini yang mau mencoba? Yuk, siapa yang mau mencoba mau menulis ini? Oke, terima kasih Mbak. Nah, seru ya. Tinggal satu, ini masih ada satu lagi. Mengerjakan tugas tepat waktu, bagus sekali. Kalau dikasih waktu 1 minggu, minggu depan harus kita selesaikan untuk dibahas bersama. Kira-kira mengerjakan tugas tepat waktu masuk nilai apa ini ya? Tanggung jawab, betul. Siapa yang mau menuliskan tanggung jawab? Oke, kita pakai bintang ya. Sekarang kita sudah dapat nilai-nilai keyakinan kelas yang akan kita pahami. Mudah-mudahan nanti apa yang kita rumuskan atau musyawarahkan hari ini bisa membawa kelas kita lebih baik ya. Amin. Silakan gambarnya tadi menempelkan di kertas keyakinan kelas yang berwarna pink. Oke, sudah selesai menulisnya? Sudah. Oke, coba Mbak Leni, tolong apa yang kamu tulis tadi ditempel di kertas plano yang berwarna pink. Terima kasih. Tulisannya bagus. Terima kasih. Lagi, Linda, minta tolong ya ditempel di depan biar terlihat oleh teman-temannya nanti. Menjaga kebersihan. Nah, terima kasih Linda. Oke. Susan, sudah selesai tadi tulisnya Susan? Ya. Menjunjung kedisiplinan atau melakukan tindakan disiplin. Betul. Terima kasih. Lagi siapa tadi yang menulis? Oh Mary, oke Mary silakan maju dulu. mudah-mudahan keempat keyakinan kelas yang kita yakini bahwa ini akan membawa nilai positif untuk kelas kita bisa terwujud. Minta
kerjasamanya, minta komitmennya kepada kita semua, termasuk ibu, karena ibu juga memandu kalian membuat keyakinan kelas untuk terus menjaga, melaksanakan, kemudian merawat keyakinan kelas ini biar tidak dilanggar gitu ya. Sekarang karena kalian sudah terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas, kalian boleh membubuhkan tanda tangan kalian di kertas pink ini. Semua pasti punya tanda tangan kan? Ya. Oke, silakan sebutkan ya tanda tangan di depan. Teman-teman. Yang punya kontak bisa langsung maju juga. Yuk, 2, 3, saya. Dimana saja terserah kalian, yang penting ada tandanya kamu ikut berperan di sini. Silakan juga boleh, sini juga boleh, masih kosong. Yang belum. Mary belum tadi, Mary. Ya, sama Linda belum tadi. Ya, silakan. Nanti kalau pengen lebih bagus, ini nanti bisa difoto, scan, kemudian bisa dibuat banner ya. Nanti bisa terbaik dengan foto-foto kalian di sini. Kemudian kalau sudah bisa ditempel di tempat yang sekiranya bisa kamu lihat, mudah untuk diakses dan bisa hafal gitu ya. Kira-kira di mana ya? Depan ya, ada tempat yang kosong nanti bisa ditempel sana. Jadi semuanya bisa melihat, bisa mengingat, bisa mengetahui oh ini loh keyakinan kelas ini, gitu ya. Oke. Jadi hari ini kita sudah dapat keyakinan kelas 11 yang akan kita jalankan selama 1 tahun pelajaran ini ya. Mudah-mudahan nanti terus komitmen untuk mempertahankan, menjaga, melaksanakan. Kalau memang nanti ada sesuatu yang mau diubah dan sebagainya, kita lewat keyakinan kelas lagi ya. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan pada materi pelajaran yang Ari Setiarini. Nah, dari sana itu sangat menginspirasi saya untuk dapat menerapkan disiplin positif dalam pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mami, mengajar mapel geografi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang sudah dipaparkan oleh Ibu Ari Sulistiorini sebagai CGP Angkatan ke-10, di mana pada hari ini saya bisa mendapatkan ilmu mengenai budaya positif, terutama tentang posisi kontrol guru, sehingga saya bisa mengetahui 5 posisi kontrol guru saya berada di mana. Dan selanjutnya semoga apa yang telah disampaikan Ibu Ari Sulistiorini bisa diterapkan di sekolah. Terima kasih.